Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaatul salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang tidak kalah penting dan yang paling penting adalah ketika nikmat iman dan Islam Allah berikan kepada kita semua ini, sehingga kita bisa bersujud untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudullaha, menyembahlah kamu sekalian kepada Allah, Rabbakum, yaitu sesembahan kamu sekalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kamu sekalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jadi tujuan kita mengabdi beribadah kepada Allah hanya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah kedudukan yang mulia, kedudukan yang terhormat di antara makhluk-makhluk yang ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian kelak di hari kiamat, sebenarnya bukan hanya di hari kiamat, di dunia ini sekalipun, orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Maka meskipun la haula wala quwata illa billah, kita mungkin derajat ketakwaan kita itu masih di bawah standar, akan tetapi betapa mulianya dan bahagianya ketika Allah sudah menanamkan ketakwaan di dalam hati kita ini, sehingga dengan amaliyah yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tiada lain tergantung hanya pada niat, tergantung niat. Dan untuk tiap-tiap amalan walikulli ri'in, dan untuk tiap-tiap manusia yang beramal, manawa, apa yang dia telah nawaitukan, apa yang telah dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dulu ketika diperintah hijrah dari Mekah ke Madinah, muslimin diperintahkan untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dari segala bentuk intimidasi, dari segala bentuk penindasan, bahkan ancaman pembunuhan, sehingga diperintah untuk berhijrah.
Maka siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya, meskipun hijrahnya tidak sampai di Madinah, di perjalanan sudah meninggal atau mungkin sudah dibunuh oleh musuh. Pamangkana hijratuhu ila dunya yusibuha awin ro'atin yang kihuha. Pamangkana hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sebaliknya, siapapun yang berhijrah dari Makkah ke Madinah hanya untuk mendapatkan dunia, maka hanyalah dunia yang dia dapatkan. Atau perempuan yang dia ingin menikahinya, maka hijrahnya apa yang dia niatkan padanya. Maka ma'asyiral muslimin, marilah setiap amaliyah kita ini kita selalu meniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sedikit pun niatan-niatan yang lain, karena Allah itu hanya akan menerima sesuatu yang tulus, yang murni, yang tidak ada pamrih-pamrih yang lain. Nah, Allah wala quwata illa billah. Sering kita dengarkan bahwa ada 3 manusia yang telah amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja tertipu amalan-amalan manusia itu tadi. Ada seorang yang selalu berjuang di jalan Allah, dia sampai mati terbunuh di jalan Allah. Akan tetapi ketika dipanggil oleh Allah, ya fulan, kamu gunakan untuk apa kesempatan hidup kamu di dunia ini? Ya Allah, kami gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Dan itu niat karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, Allah mengatakan kamu dusta. Kamu berjuang tidak meniatkan karena Allah, tetapi ada satu pamrih supaya kamu dikenal seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang heroik pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan. Maka aku tidak butuh itu. Maka malaikat diperintah untuk mengambil, menyeret dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua, ada orang yang berdakwah siang malam, waktunya, tenaganya untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam ini, sampai dia mati dipanggil oleh Allah. Ya fulan, apa kesempatan hidup yang aku berikan, gunakan untuk apa yang aku telah berikan kepada kamu? Ya Allah, kami gunakan untuk berjuang, berdakwah di jalan-Mu ya Allah, menyebarkan agama-Mu ya Allah. Dan itu aku niatkan karena Engkau ya Allah. Allah katakan dusta, kadzabta. Ma'asyiral muslimin, kelihatannya orang melihat itu orang yang baik, orang yang berilmu, ilmunya banyak, muridnya banyak, santrinya banyak, tetapi dia memiliki niatan-niatan supaya disebut seorang alim, dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dan segala macam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh ini. Akhirnya dipanggil malaikat untuk menyeret dia, melemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Dia gunakan hartanya untuk memberikan kemanapun. Bangun masjid, dia ikut bangun masjid. Bangun pondok pesantren, dia ikut bangun pondok pesantren, dan segala macam kebaikan yang dia lakukan dengan hartanya. Tapi ketika dia dibangkitkan, dipanggil oleh Allah, ternyata ada niatan-niatan supaya disebut seorang yang dermawan, orang Jawa mengatakan orang yang loman. Itu sudah dia dapatkan, maka Allah tidak pilih. Ma'asyiral muslimin, Allah adalah zat yang maha murni, maha baik, hanya akan menerima sesuatu yang murni, yang baik, yang tidak ada pamrih-pamrih lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ciut ketika dicaci maki, dan jangan semangat ketika disanjung dan segala macam. Tidak. Kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan daripada ibadah kita ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan mendapatkan penghormatan yang luar biasa besok di hari kiamat, termasuk di bulan ini
menjalankan siam Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kalimat takwa ini selalu diingatkan kepada kita semuanya di awal-awal acara pembukaan segala macam. Ittaqullah, ittaqullah. Karena apa? Karena saking pentingnya. Bisa-bisa kita akan tertipu dan akan digelincirkan oleh syaitan lepas dari jalan ketakwaan ini. Maka kita selalu diingatkan untuk senantiasa bertakwa. Bertakwa itu adalah lurus, konsisten, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini menjadi ibadah-ibadah yang sangat bernilai di hadapan Allah, sehingga akan mampu menjadikan kita ini orang-orang yang betul-betul bersih dari segala dosa-dosa karena sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita sholat.